today. I wish you and your family are fine. With me Miss Mila in thematic class today. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Mama dan Papa, orang tua siswa yang saya hormati. Berjumpa kembali hari ini bersama Miss Mila dalam pembelajaran tematik di tema 8. Semoga hari ini Miss Mila temui anak-anak dalam keadaan sehat, tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran online seperti Miss Mila yang sehat dan tetap semangat mendampingi anak-anak dalam pembelajaran hari ini. Untuk membuka pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami akan memulai kegiatan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah dan guru kami yang mengajar, serta kedua orang tua kami. Amin. Baik anak-anak, hari ini Bismillah akan melanjutkan materi kita di tema 8 untuk pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Adapun topik materi kita hari ini adalah mengenai teks non-fiksi dan teks fiksi. Nah, seperti yang sudah Bismillah paparkan pada pembelajaran sebelumnya di tema 7, masih sama topiknya dengan teks. Jadi Bismillah akan ingatkan kembali, teks adalah suatu bentuk tulisan ataupun bacaan. Teks secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan rekaan atau hayalan dari penulis bacaan tersebut. Contohnya yaitu novel dan yang lainnya. Sedangkan untuk teks non-fiksi adalah suatu teks yang ditulis berdasarkan kenyataan atau fakta yang terjadi. Contohnya yaitu karya ilmiah, bibliografi, dan yang lainnya. Nah, pemaparan materi untuk hari ini Miss Mila sudah siapkan suatu video. Silahkan kalian simak dengan baik, kemudian kalian catat ke dalam buku catatan kalian. Silahkan menyimak anak-anak. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi peristiwa pada bacaan dengan benar. Siswa dapat menuliskan peristiwa pada bacaan dengan benar dan runtut. Materi yang akan kita pelajari adalah cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Cerita merupakan karya sastra yang terdiri dari susunan beberapa peristiwa yang saling berhubungan satu sama lain dengan tujuan mengisahkan atau menjelaskan sesuatu. Cerita dibagi dua, yaitu cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Yang pertama yaitu cerita fiksi. Cerita fiksi merupakan karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan imajinasi pengarang dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Imajinasi pengarang diolah berdasarkan pengalaman, wawasan, pandangan, dan penilaian terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun rekaan saja. Contohnya, cerita Malin Kundang, Timun Mas, dan Tangkuban Perahu. Yang kedua yaitu cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi merupakan karya sastra yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menulis teks non-fiksi, penulis terlebih dahulu melakukan pengamatan dan penelitian terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan supaya cerita yang ditulis benar-benar berdasarkan kenyataan yang ada di lingkungan atau berdasarkan kejadian sesungguhnya yang terjadi.
Contoh teks non-fiksi diantaranya yakni biografi pahlawan, sejarah merdekanya Indonesia, laporan penelitian kunjungan wisata, dan artikel. Lalu, apa saja perbedaan cerita fiksi dan non-fiksi? Mari perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, cerita fiksi ditulis berdasarkan imajinasi pengarang, sedangkan cerita non-fiksi ditulis berdasarkan kenyataan yang terjadi. Yang kedua, cerita fiksi bersifat subjektif atau ditulis berdasarkan pengamatan dari penulis, sedangkan cerita non-fiksi bersifat objektif, ditulis berdasarkan kenyataan yang ada. Yang ketiga, cerita fiksi memiliki bahasa yang bermakna ganda, sedangkan cerita non-fiksi bahasa yang digunakan bermakna tunggal. Perbedaan yang keempat, cerita fiksi dibuat untuk memberikan hiburan, sedangkan cerita non-fiksi dibuat untuk memberikan informasi dan pengetahuan. Urutan peristiwa dalam cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi dibuat pengarangnya berdasarkan kenyataan yang terjadi. Dalam teks non-fiksi terdapat penjelasan mengenai sebuah peristiwa di mana peristiwa tersebut berhubungan satu sama lain. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang dapat membuat orang menjadi senang ataupun sedih. Untuk memahami isi bacaan dengan mudah, kita dapat menuliskan urutan peristiwa dalam bentuk peta pikiran. Nah, teman-teman, berikut ini yaitu cara menentukan urutan peristiwa yang terjadi pada teks non-fiksi dalam sebuah peta pikiran. Yang pertama, membaca cerita non-fiksi dengan cermat. Yang kedua, menulis peristiwa penting setiap paragraf. Lalu yang ketiga, mengurutkan peristiwa setiap paragraf dalam bentuk peta pikiran. Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya sudah kalian simak pemaparan materi yang sudah Bismillah berikan. Semoga membantu kalian dalam memahami materi hari ini. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, silakan kalian buka Google Classroom, kalian baca tahapan pembelajaran kita hari ini. Kemudian jangan lupa kirimkan foto dokumentasi kegiatan belajar kalian di rumah ke WA Group, serta jangan lupa kirimkan hasil pembelajaran kalian ke Google Classroom. Nah, apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami, dapat kalian tanyakan kepada Miss Mila, baik itu di WA Group ataupun secara pribadi kepada Miss Mila. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang sudah setia mendampingi putra putri dan membantu tugas kami dalam mengawasi kegiatan belajar anak-anak hari ini. Tetap Bismillah ingatkan untuk anak-anak hebat, tetap beraktivitas di rumah saja. Ingat terapkan protokol kesehatan, ingat 3M, menggunakan masker, kemudian rajin mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau dengan hand sanitizer, serta jaga jarak di antara kita minimal 1,5 meter. Sekian anak-anak untuk hari ini. Bismillah tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Oke anak-anak, tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan. God bless us. Tuhan memberkati kita semua.